teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan praktikum laboratorium buangan padat 2021 jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dengan anggota kelompok, Dini Sabrina, Hafiza Rahmi Lubis, Teguh Abdil Muhammad, Dilo Andrian Lingga, dan yang terakhir Orisa Fatifana Megawati. Analisis timbulan sampah. Tujuan dari praktikum analisis timbulan sampah ini untuk mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan pada suatu wilayah dengan satuan kilogram per orang per hari atau liter per orang per hari. Timbulan sampah yang didapatkan dari jenis sumber sampah yang diambil dari lokasi terpilih untuk diukur volume dan ditimbang beratnya. Praktikum ini dilakukan dengan metode percobaan sampling yang didasarkan pada SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Sumber-sumber rumah responden terbagi atas rumah high income, medium income, dan low income yang mewakili suatu wilayah sampling. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum analisis timbulan sampah ini yaitu sampah rumah tangga terdiri dari HI, MI, dan LI, sarung tangan, trash bag, jas lab dan masker, terpal, timbangan, label, dan spidol. Mari kita lanjut ke prosedur praktikum. Yang pertama, tentukan jumlah dan lokasi rumah sampling. Kedua, survei rumah sampling. Ketiga, pengambilan dan pengukuran timbulan dilakukan dengan A. Bagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada sumber sampah 1 hari sebelum dikumpulkan. Pengambilan sampel dilakukan keesokan harinya dengan sampel sampah 24 jam. B. Catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah. C. Kumpulkan kantong plastik yang sudah berisi sampah. D. Angkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran. Kemudian, praktikum analisis berat jenis sampah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui berat jenis sampah dari suatu sumber tertentu. Prinsipnya, sampah diukur berat dan volumenya dalam suatu wadah yang diketahui volumenya. Alat dan bahan dari praktikum analisis berat jenis sampah yaitu sampel sampah HI, MI, dan LI, kompaktor, jas lab, masker dan sarung tangan, timbangan, sepatu safety, penggaris, terpal, label, dan spidol. Selanjutnya, prosedur praktikum. Yang pertama, timbang ketiga sampel sampah, yaitu HI, MI, dan LI. Kedua, setiap sampel dimasukkan ke dalam kompaktor. Ketiga, pengukuran tinggi setiap sampel sebelum kompaksi. Keempat, pemadatan dengan mengangkat setiap sampel setinggi 20 cm lalu dijatuhkan ke bawah. Langkah ini diulangi sebanyak 3 kali. Yang kelima, pengukuran tinggi setiap sampel setelah kompaksi. Keenam, mencatat berat dan volume setiap sampel sampah. Yang ketiga, praktikum analisis komposisi sampah. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui komposisi sampel sampah dari suatu sumber tertentu. Prinsipnya adalah sampah dipilah berdasarkan komponennya. Komponen sampah seperti sisa makanan, kertas karton, kayu, kain, karet, plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Kemudian, untuk alat dan bahan dalam praktikum analisis komposisi sampah ini sendiri, ada jas lab, masker, sarung tangan, sampel sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya dari penetapan berat jenis sampah, timbangan, terpal, label, dan spidol. Adapun prosedur praktikumnya yaitu yang pertama, sampel sampah dari penetapan berat jenis sampah dipilah-pilah berdasarkan komponennya. Misalnya, plastik, bahan organik, karet, kayu, logam, dan sebagainya. Kemudian, setiap komponen hasil pemilahan tadi ditimbang, lalu dicatat berat masing-masing komponen hasil pemilahan dari setiap sampel sampah.
Analisis kadar air sampah. Sampah dikeringkan dengan pemanasan suhu 105 derajat Celcius agar air yang terkandung di dalamnya dapat menguap. Tujuannya untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam suatu sampel sampah yang akan dianalisis. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum analisis kadar air sampah adalah timbangan, cawan Petri, desikator, oven 105 derajat Celcius, tangkrus, sampel sampah dari penetapan sebelumnya. Cara pengukuran kadar air sampah adalah masukkan cawan kosong ke dalam oven selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian dinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu, timbang cawan tersebut dengan 3 kali penimbangan. Siapkan sampel yang telah ditentukan, kemudian potong kecil-kecil. Selanjutnya, sampel sampah dibagi menjadi 4 bagian menurut jenisnya, lalu dicampurkan untuk sampel sebanyak 10 gram ke dalam cawan yang telah ditimbang. Masukkan sampel sampah sebanyak 10 gram ke dalam cawan yang telah ditimbang beratnya. Setelah itu, panaskan cawan tersebut di dalam oven 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan cawan, biarkan agak dingin, masukkan ke dalam desikator, lalu biarkan selama 15 menit. Kemudian timbang beratnya. Lalu penimbangan selama 3 kali penimbangan. Lakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu, catat hasil penimbangan dan lakukan perhitungan. Analisis kadar volatil sampah. Prinsipnya, sampah dipanaskan pada suhu 950 derajat Celcius, di mana bagian volatil sampah akan terpijarkan dan menguap. Tujuannya untuk mengetahui efisiensi kadar volatil sampah saat dilakukan pembakaran. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah timbangan, cawan krus, furnace 950 derajat Celcius, penjepit atau tangkrus, sampel sampah kering yang halus. Cara pengukuran kadar volatil sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel sampah kering hasil penetapan kadar air digerus sampai halus. Kemudian timbang cawan krus kosong yang sudah dipanaskan 1 jam dalam furnace 600 derajat Celcius. Kemudian dicatat. Setelah itu, timbang sampel kering dan halus kurang lebih 4 gram dalam cawan krus, kemudian dicatat. Setelah itu, masukkan cawan krus dalam furnace 950 derajat Celcius selama 2 jam. Lebihkan 1/4 jam untuk pencapaian temperatur 950 derajat Celcius. Yang terakhir, matikan furnace, biarkan dingin, masukkan dalam desikator, lalu timbang cawan. Selanjutnya, analisis kadar abu sampah. Dengan prinsip, sampah dipanaskan pada suhu 1100 derajat Celcius, di mana bagian abu sampah akan terpijarkan dan menguap. Tujuannya untuk mengetahui kadar abu yang tersisa setelah pembakaran sempurna dilakukan. Alat yang digunakan pada praktikum analisis kadar abu sampah adalah timbangan, cawan krus, furnace 1100 derajat Celcius, penjepit atau tangkrus, sampel sampah kering yang halus. Cara pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel sampah kering hasil penetapan kadar volatil digerus sampai halus. Timbang cawan krus yang sudah dipanaskan 1 jam dalam furnace 600 derajat Celcius, kemudian catat. Timbang sampel kering dan halus kurang lebih 4 gram dalam cawan krus, catat hasilnya. Masukkan cawan krus dalam furnace 1100 derajat Celcius selama 2 jam. Lebihkan 1/4 jam untuk pencapaian temperatur 1100 derajat Celcius. Matikan furnace, biarkan dingin, masukkan dalam desikator, lalu timbang cawan tersebut. Demikianlah pemaparan dari kelompok 1 terkait praktikum laboratorium buangan padat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.